Nah, tinggal menyisakan 1 minggu ke depan untuk bulan Oktober dan kelihatannya kita masih belum beranjak dari takeout trade, di mana Trump selalu memberikan tekanan tapi juga kembali memberikan efek redanya. Tapi kali ini kita akan coba lihat apa yang akan menggerakkan market berikutnya, karena ada beberapa hal yang mungkin kita kategorikan sifatnya masih menetap sampai akhir bulan ini atau bahkan ke bulan November. Tapi ada satu juga yang mungkin kita perlu cermati bersama, bahwa kondisinya adalah market sampai saat ini pun tidak tahu harus berpegangan pada apa. Tapi yang jelas, yang kemungkinan bisa terjadi adalah bahwa market masih cenderung wait and see, apalagi shutdown masih juga tetap berjalan. Ini dua alasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari sanksi minyak Rusia. Kali ini sangat serius sepertinya Trump, setelah mereka membatalkan pertemuan antara Trump dan juga Putin. Trump langsung memerintahkan untuk memberikan sanksi kepada Rusia. Dan kali ini kelihatannya, kalaupun kita bicara tentang apakah sanksi ini cukup berat, kita belum tahu. Tapi yang jelas mereka sudah mempersiapkan rancangan ataupun list untuk melakukan hal tersebut. Dan pengumuman diharapkan akan terjadi hari ini ataupun paling lambat besok. Nah, di sisi lain ada juga kaitannya dengan lagi-lagi taco trade atau Trump always chicken out, di mana trading sepertinya kali ini tetap memperlihatkan ada pengaruh dari Trump yang mana bisa saja menunjukkan dorongan kepada indeks saham ataupun pasar ekuitas atau risk asset, tapi juga bisa menekan risk asset kembali. Nah, ini juga catatannya bahwa kemungkinan pergerakan di komoditi emas juga akan relatif jauh lebih volatile. Nah, tapi kira-kira apakah dari dua faktor penggerak ini akan cenderung memberikan tapi apakah kira-kira dari kedua faktor ini akan terus menjadi topik utama sampai ke akhir pekan? Saya rasa ini bisa saja terjadi sampai ke minggu depan. Nah, yang terlihat di sini adalah bahwasanya kemarin kita sudah sempat ada harapan bahwa Rusia, atau dalam ini adalah pemimpin Rusia, Vladimir Putin, akan bertemu dengan Presiden Trump, dan rencananya adalah di Budapest. Harusnya jadwalnya kurang lebih di akhir pekan. Tapi ternyata kemarin gagal dan itu ternyata dibatalkan oleh Trump. Trump beralasan bahwa dia tidak mau bertemu hanya untuk hal yang membuang waktu sehingga diharapkan terjadi kesepakatan tertentu. Tapi ternyata itu urung dilakukan dan akhirnya Trump memilih untuk meng-cancel ataupun membatalkannya. Nah, alhasil dari dampak pembatalan tersebut, akhirnya Trump memerintahkan untuk Menteri Keuangan lalu kemudian mensortir perusahaan-perusahaan minyak terbesar di Rusia untuk dikenakan sanksi. Dan tebak, ternyata ada perusahaan Rosneft dan juga Lukoil yang langsung kemudian diblokir hampir 50% entitasnya. Nah, kemudian juga dampak berikutnya tentunya ini kaitannya dengan minyak Rusia. Tidak hanya di situ, tapi juga Amerika kecenderungannya adalah membawa serta kepada Uni Eropa untuk juga memberlakukan sanksi serupa atau menaikkan sanksi serupa. Dan tentunya negara G7 juga akan diharapkan untuk kerjasamanya mengkoordinasikan terkait dengan ekspor minyak Rusia tersebut. Nah, kalau misalkan lihat dari apa yang terjadi, maka pengumuman ini baru akan kita ketahui lebih detailnya nanti malam ataupun paling lambat besok pagi. Nah, satu sisi teman-teman, yang juga menjadi faktor penggerak ataupun faktor penyebab kenapa Putin sepertinya enggan untuk berdamai. Ya, ini adalah gambaran yang kemungkinan ini adalah semacam gambaran yang menurut saya ini yang membuat kenapa alurnya seperti demikian. Jadi ada kondisi di mana pernah disampaikan bahwa Ukraina meminta Trump, dalam ini Zelensky meminta Trump untuk dikirimkan rudal Tomahawk atau rudal luncur jarak jauh. Dan waktu itu dikatakan bahwa Zelensky akan mencoba untuk menyerang fasilitas energi Rusia. Gunanya untuk apa? Alasan Zelensky adalah untuk menekan Putin masuk ke meja perundingan dan akhirnya ke masalah perdamaian. Tapi hal tersebut ternyata diendus ataupun dicium oleh Putin, sehingga akhirnya Putin mencoba untuk meminta waktu untuk bertemu dengan Trump, dan saat itu Putin mengatakan bahwa pengiriman rudal Tomahawk ke Ukraina itu akan melukai hubungan Amerika dan China. Alhasil dari sejak saat itu mereka izin untuk melakukan pertemuan dan seharusnya terjadi pertemuan minggu ini di Budapest. Tapi kemudian Trump membatalkan pertemuan tersebut karena menurutnya pertemuan pun akan sia-sia dan tidak akan menghasilkan apapun. Nah, ujung-ujungnya akhirnya disiapkanlah sanksi kepada Rusia dan kita melihat harga minyak mengalami kenaikan tadi malam dan termasuk pagi ini pun masih tetap mengalami kenaikan. Tapi ada faktor lain yang tentunya mungkin bisa dipertimbangkan di sini. Nah, di sisi lain,
Nah, terkait dengan rudal Tomahawk, Wall Street Journal merilis laporan bahwa Amerika kelihatannya sudah mulai mencabut pelarangan ataupun pembatasan serangan rudal jarak jauh. Sehingga akhirnya ini memicu konflik lebih lanjut dan ya seperti yang terlihat, Putin kelihatannya semakin enggan untuk melanjutkan pembicaraan ataupun diplomasi damai. Nah, tapi laporan tersebut dibantah oleh Trump dan akhirnya menyebut bahwa berita tersebut adalah berita palsu. Ya, kita lihat aja apakah ini benar apa tidak ya. Tapi kalau misalkan lihat dari 1-2 minggu terakhir, sebetulnya memang pernah ada kalimat dari Trump yang mengizinkan Zelensky untuk menyerang fasilitas nuklir untuk menyerang fasilitas energi Rusia. Dan itu berarti rudal Tomahawk akan dikirim atau dipasok dari Amerika terhadap Ukraina. Tapi dengan pernyataan ataupun penyanggahan dari Donald Trump, ya kita tahu bersama bahwa ini mungkin dia semacam cuci tangan. Tapi kita akan lihat ya ke depan apakah ini akan terjadi realisasi atau tidak. Yang jelas semua ini masih tetap ada ketidakpastian di sisi geopolitik. Nah, kemudian faktor yang juga menyebabkan harga minyak mengalami kenaikan di sisi lain selain sanksi Amerika terhadap Rusia, yaitu adalah pernyataan dari Menteri Energi Amerika yang mengatakan bahwa harga minyak sudah relatif rendah sehingga waktunya untuk mengisi SPR mereka. Ini adalah cadangan minyak strategis milik Amerika yang sering digunakan untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak. Tapi kali ini target mereka hanya pembelian 1 juta barrel dan itu dilakukan secara bertahap sampai ke bulan Desember. Kita akan pantau lebih lanjut apakah ini berarti menandakan kelanjutan untuk kenaikan harga atau hanya relatif bersifat sementara seperti yang kita bahas di hari Senin kemarin. Kalau memang ini ternyata dampaknya sementara, lalu kemudian juga yang merupakan antisipasi terkait dengan tekanan geopolitik ke depan, maka saya rasa kita mungkin harus patut curigai bahwa kenaikan ini bisa saja membuat harga minyak tembus level $65. Tapi kalau misalkan hanya bersifat sementara, ya tentunya level 62 ataupun $63 biasanya akan mengalami rejection secara teknis. Nah, jadi hati-hati dengan harga minyak untuk sementara waktu. Kemudian juga terkait dengan takeout trade, Trump always chicken out. Seperti yang terlihat di bagian ini gambaran terkait dengan takeout trade. Jadi kalau misalkan Anda ingat bahwa setiap Trump mau melakukan sesuatu, dia akan sampaikan dengan nada ancaman. Apalagi ini terkait dengan hubungan dagang Amerika dan China. Jadi awalnya Trump menyebar sanksi ataupun menyebar ancaman terkait dengan tarif tentunya. Dia mengancam China dengan tarif 155% untuk barang-barang yang diimpor dari China. Kemudian tidak lama kemudian ada respon ataupun reaksi dari China, lalu kemudian akhirnya dia tarik kalimat tersebut dan seperti biasa agak sedikit penjilat, kemudian dia mengatakan atau memuji Xi Jinping sebagai pemimpin yang hebat dan optimis dalam pertemuan berikutnya bisa mencapai kesepakatan. Lalu kemudian langkah berikutnya, setelah market relatif rendah atau relatif tenang, ternyata dia kembali menekan China. Kali ini dengan menyebut bahwa akan membatasi pembelian pesawat oleh China, kemudian juga menekan China untuk membeli kedelai Amerika, dan juga meminta China, atau lebih tepatnya menekan China untuk melonggarkan aturan ekspor rare earth mineral. Nah, market bergejolak, market mulai panas kembali, panik kembali, lalu kemudian pasar ekuitas atau risk aset cenderung turun atau drop. Lalu kemudian ditenangkan kembali seperti biasa, Trump menarik kalimatnya, klarifikasi lagi, lalu kemudian menenangkan market dengan menyebut tarif tidak permanen dan juga mengatakan bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Presiden Xi Jinping. Dan setelah market tenang, pasar ekuitas mengalami kenaikan, ternyata dihajar lagi dengan tekanan terhadap China. Lagi-lagi dia mengatakan terkait dengan pembatasan ekspor software ke China yang kemungkinan akan dilakukannya dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua, dia tetap ungkit terkait dengan tarif 155%, padahal 2 minggu yang lalu dia mengatakan itu tidak akan diberlakukan. Tapi kemudian dia mengatakan itu bisa diberlakukan dan terancam diberlakukan per 1 November kalau tidak ada kesepakatan apapun dari China. Dan juga terkait dengan pembatasan pesawat. So, semua faktor tersebut disebutkan kembali oleh Trump di saat mencoba untuk menekan China. Nah, saat ini yang membuat kenapa market relatif agak dilematis. Satu sisi mereka tetap optimis bahwa apapun yang terjadi, ujung-ujungnya akan mencapai kesepakatan. Tapi di lain sisi mereka juga tidak bisa mengabaikan ancaman ini bisa sangat serius karena ujung-ujungnya juga bisa saja dikenakan. Nah, tapi pertemuan Amerika, dalam hal ini adalah delegasi Amerika dan China, itu sedang terjadi atau akan terjadi minggu ini, diwakili oleh Scott Bessent dan juga Haley Feng. Nah, tapi
posisi pertemuan antara Presiden Trump dan juga Presiden Xi Jinping itu baru akan terjadi di awal bulan November. Jadi mau tidak mau, takeout trade kemungkinan akan tetap berjalan sampai ke awal November. Nanti akan ada harapan kalau misalkan ternyata delegasi Amerika dan China di akhir pekan mencapai kesepakatan tertentu, termasuk salah satunya adalah gencatan senjata tarif yang akan berakhir di tanggal 10 November. Oke, fokus untuk minggu ini, alhasil kita sudah selesai dengan semua hiruk-pikuk dan juga data-data yang ada dari kawasan lain, termasuk invasi Inggris kemarin. Jadi kalau misalkan lihat dari agendanya, sebetulnya praktis ini akan lebih berfokus kepada data inflasi Amerika yang baru akan rilis besok malam dan termasuk FOMC meeting minggu depan. Nah, sementara untuk nanti malam, kalau Anda cek di economic calendar, ada tercantum lagi continuing jobless claim ataupun initial jobless claim. Lagi-lagi saya ingatkan, ini masih tentatif, karena seingat saya, BLS menyebut bahwa mereka hanya akan merilis data CPI atau data inflasi, ini kaitannya baru akan rilis besok malam, itu berarti data-data lainnya belum tentu akan rilis. So, kalaupun misalkan tercantum di initial jobless claim, ya kita tinggal tunggu saja sampai 19.20 ataupun 19.25, apakah ini masih tercantum atau tidak. Biasanya kalau misalkan ternyata tidak ada rilis, maka 5 menit atau 10 menit sebelum rilis data atau agenda data, itu akan hilang dengan sendirinya. So, saya agak ragu ini akan dirilis. Jadi sebaiknya Anda tetap fokus dengan data existing home sales ataupun pidato dari Michelle Bowman.